Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, murid dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullahu taala. Insyaallah malam ini kita akan khataman kitab ini biidznillah ta'ala. Ya, kita sudah masuk pada pembahasan terakhir atau halaman-halaman terakhir dari kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu yang telah kita pelajari. Pada halaman 221, Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, fahadihi jumlatun mukhtasaratun minal Qur'ani wa sunnati wa atharin min salafin falzamha. Inilah beberapa ringkasan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW serta athar ucapan para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Falzamha, pegang erat. Ya. Ini sekali lagi penutup dari kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 600 Hijriah. Kata beliau, apa yang disebutkan oleh beliau dari awal kitab sampai sebelum ucapan beliau ini, dan juga akan beliau tambahkan lagi setelah ucapan beliau ini, apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini hanyalah ringkasan dari ayat-ayat Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan juga ucapan para as-salafus saleh, para sahabat tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tidaklah beliau menyampaikan akidah ini kecuali hanya berdasarkan, bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh.
Dan inilah akidah as-salafiyah. Inilah ad-da'wah as-salafiyah. Dakwah yang menyeru kepada ittiba Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Dakwah salafiyah tidak mengarang-arang baru hal-hal yang berkaitan dengan agama ini, terutama dalam masalah al-aqidah. Maka beliau Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau berpesan, falzam, pegang erat Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kalau kita buka lagi kajian dari awal sampai apa yang kita sampaikan minggu yang lalu, beliau sekali lagi hanya menukil dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, ataupun kalau ada yang lemah atau yang dhaifah, itu sekedar sampingan. Yang utama ayat dan hadis yang as-sahihah dan juga ucapan para as-salafu as-saleh. Dan ini sekali lagi adalah dakwah as-salafiyah, ahli sunnah wal jamaah yang sejati, al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, al-ghuraba, ashabul hadis atau ahlul hadis, ahlul athar. Tidaklah mereka kecuali berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih dan juga asar para salafu as-saleh. Kata beliau, falzamha, pegang erat. Wa makana misluha mimma sahha anillahi wa rasulihi wa salihi salafil ummati mimman hasal ittifaq alaihi min khiyari al-ummah. Demikian pula pegang erat yang semisal dengannya dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, dan juga dari salafu as-saleh yang telah disepakati oleh mereka, manusia-manusia, generasi-generasi pilihan umat ini. Al-Qurun al-Mufaddalah, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka, yaitu para tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian setelah mereka, para tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Pegang erat ijma' mereka, kesepakatan mereka. Dan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab ini tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, itu adalah ijma'nya para salafu as-saleh. Dan itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang as-sahih. Dalilnya adalah Al-Quran, hadis yang sahih, dan ijma' salafu as-saleh. Maka yang menyimpang darinya, maka dia telah menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis Rasulullah SAW yang sahih, dan juga menyelisih ijma' salafus saleh. Dan Allah mengancam orang-orang yang menyelisih hal tersebut, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dan menyimpang dari ajaran para as-salafus saleh, atau dari ijma' metode manhaj para salafus saleh. Dalam surat An-Nisa ayat 115 Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, Allah palingkan kemana dia berpaling, dan Allah masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini ancaman bagi yang menyelisih Rasul, yang menyelisih ijma' para sahabat, para tabi'in dan tabi'u tabi'in. Entah yang berkaitan dengan tauhid, asma wa sifat, berkaitan dengan sikap terhadap pemimpin kaum muslimin, maka itu ancamannya. Allah akan sesatkan kemana dia tersesat, dan Allah masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik.
Makanya beliau katakan, falzamha, pegang erat Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kemudian kata beliau, wada aqwala man kana indahum mahquran, mahjuran, muba'adan, madhuran wa madhmuman maluma. Dan tinggalkan semua ucapan orang-orang yang mereka itu mahquran, terhinakan. Mereka mahjura, ditinggalkan. Muba'adan, mereka diusir dalam keadaan terhina, tercela. Terutama di zaman para salafu as-saleh. Ya, di zaman keemasan ahlu sunnah wal jamaah. Mereka terhina, mereka dihinakan. Ya, bahkan lebih dari itu. Mereka-mereka yang menyebarkan akidah sesat mendapatkan ancaman yang siksa ataupun sanksi yang luar biasa agar tidak menularkan virus kesesatan mereka kepada umat Islam. Ya, betul-betul mereka terhinakan di zaman 3 generasi terbaik umat ini dan yang setelah mereka juga. Ya, seperti yang sering kita kisahkan dari kisah Ja'ad bin Dirham, pendiri kelompok Al-Jahmiyah, tokoh kelompok Al-Jahmiyah yang mereka meyakini Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Mereka meyakini surga dan neraka itu tidak kekal. Mereka meyakini Al-Quran itu makhluk. Mereka mengatakan bahwasanya Allah memaksa manusia itu untuk berbuat, alias ajaran Al-Jabariyah. Ya. Dan yang lainnya. Ya, bahkan bin Dirham mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dan tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihissalam. Maka sanksi yang diberikan kepada dia adalah dihukum mati atau dipenggal lehernya oleh Al-Khalifah Hisham bin Abdul Malik dengan memerintahkan gubernur Kufah Khalid bin Abdullah Al-Qasri rahimahumullahu ta'ala. Mereka ahlul bidah betul-betul dihinakan. Maka ucapan mereka dan orang-orang yang semisal mereka harus ditinggalkan. Wada, kata Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wada aqwala man kana indahum mahquran. Tinggalkan ucapan orang-orang yang indahum, indah salafus saleh, yang menurut salafus saleh itu terhina, itu tercela, itu terboikot, itu tinggalkan. Dan sudah sering kita sampaikan, di antara ucapan masyhur dari para sahabat Rasulullah SAW, bahkan dari senior para sahabat Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nahana kubarauna min ashabi Rasulullah SAW. Para senior sahabat-sahabat Rasulullah SAW, mereka melarang kami. Apa larangan mereka? La tasubbu umara'akum. Jangan mencaci maki pemimpin kalian. Wala taghusyum. Jangan berbuat curang kepada mereka. Wala tubghidhum. Jangan membenci mereka. Maka tinggalkan ucapan orang-orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Terkadang mencaci, terkadang memuji juga. Tinggalkan ucapan mereka. Mencela-mencela. Dan itu yang dicela oleh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya Hudzaifah bin Yaman. I'lam anna dhalala haqqad dhalala. Antarif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ketahuilah sesungguhnya kesesatan yang sesat, kesesatan yang paling sesat adalah engkau mencela-mencela. Hari ini melarang orang mencaci maki pemimpin, besok dia yang mencaci maki. Hari ini dia melarang orang mengkritik pemimpin kaum muslimin, besok dia mengkritik pemimpin kaum muslimin. Meskipun lewat fatwa ataupun kritikan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang yang kata Hudzaifah bin Yaman, orang yang di atas
kesesatan. Meskipun hanya mendompleng orang lain, nge-share tulisan orang lain, mendukung kritikan orang lain terhadap pemimpin kaum muslimin, entah yang berstatus presiden ataupun menterinya. Hati-hati, ini orang-orang yang kata Hudzaifah bin Yaman, "I'lam anad dhalala haqqad dhalala," orang yang di atas kesesatan yang nyata, yang terang benderang. Ya. Kata beliau, "I'lam anad dhalala haqqad dhalala, antarif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wa talawun fi dinillah." Jauhkanlah dirimu dari bunglon, ya, membunglon istilahnya, dari mincela-minceli dalam urusan agama Allah. Fa inna dinallahi wahidun, karena agama Allah itu satu. Ini sekali lagi, tinggalkan ucapan orang-orang tersebut. Makanya seperti yang kita share ya, hari ini dari 4 wasiat perpisahan, wasiat terakhir Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Di antaranya, kalau kita mau istiqomah, harus berteman dengan ahli sunnah yang al-anqiya al-asfiya. Ya, kalau antum dengarkan ceramah beliau, ketika kita tanya apa kiat-kiat meraih istiqomah, terutama dalam masalah akidah terhadap pemimpin kaum muslimin, maka beliau mengatakan, yaitu mencari arifqatu at-tayyibah, mencari teman yang baik min ahli sunnah, dari ahli sunnah. Tapi tidak cukup jadi hanya mengatakan ahli sunnah. Kata beliau, ditekankan al-anqiya, yang bersih, al-asfiya, yang jernih, yang murni akidah dan manhajnya, al-ba'idin minasyubhah, yang jauh dari syubhat. Adapun yang mencela-mencela, yang sering menebarkan syubhat, ini berbahaya sekali. Bisa menjadikan orang tidak istiqomah di atas akidah ahlussunnah wal jamaah. Tinggalkan orang-orang yang ahli syubhat tadi. Naudzubillahi min dzalik. Dan tinggalkan ucapan mereka. Wada aqwala man kana indahu mahqura. Terhina menurut generasi para salafus saleh. Itu ukurannya. Wada aqwala man kana indahu mahquran mahjuran mub'adan madhura wa madhmuman maluma. Yang ditinggalkan oleh para salafus saleh. Mub'adan madhura, bahkan sempat mereka pun diusir oleh para salafu as-saleh. Seperti dalam kisah Imam dari Hijrah ketika ditanya oleh seseorang, kaifastawa, bagaimana Allah itu istiwa di atas arsy. Setelah beliau menjawab dengan ucapan emas beliau, al-istiwa ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu wajibun, wa su'alu anhu bid'atun, maka beliau mengatakan, akhrij hadar rajul, keluarkan orang ini. Orang yang apa? Memiliki syubhat tadi. Kalau di zaman salafus saleh, orang-orang yang punya syubhat itu tidak dikasih hati, tidak dikasih kedudukan, diusir oleh salafus saleh. Ya, kata beliau, mub'adan madhura wa madhmuman maluma. Mereka dihinakan oleh para salafu as-saleh. Itu ukuran yang harus kita apa? Betul-betul pegang erat. Tinggalkan ucapan-ucapan yang memang ditinggalkan oleh para salafu as-saleh, yang dihinakan oleh mereka dan juga orang-orangnya. Wa in ightarra katsirun minal mutaakhirin. Meskipun kalau untuk di zaman sekarang ini, zaman now ini, banyak dari orang-orang sekarang, dari orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, minal mutaakhirin, mereka tertipu dengan ucapan-ucapan yang ditinggalkan, yang dilarang, yang dihinakan, dicela oleh para salafus saleh. Sekarang terbalik keadaannya. Ya, yang dahulunya ucapan-ucapan bid'ah, terutama dalam masalah akidah, ditinggalkan, dilarang, ditahdzir, dibantah. Ya,
Bahkan orang-orangnya diberikan hukuman yang setimpal. Namun sekarang banyak orang yang tertipu. Bahkan bukan hanya di luar sana yang tertipu, bahkan yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengaku dai salafi, bahkan suka ikut daurah tiap tahunnya. Tapi padahal daurahnya daurah akidah manhajiyah, tapi tetap goblok tentang masalah akidah wal manhaj. Naudzubillah min dalik. Bahkan menyimpang dari akidah wal manhaj tersebut. Bertahun-tahun ikut kajian akidah yang di situ ada pembahasan tentang bagaimana Ahlussunnah bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Kok masih mengatakan masa akidah itu hanya masalah pemimpin saja? Nah, dia ikut daurah apa tidur aja. Nggak tahu kalau yang dibahas terus itu adalah diantaranya bagaimana bersikap terhadap pemimpin kaum muslimin. Namun itulah, naudzubillah min dalik, orang-orang yang banyak terkena virus syubhat yang lebih berbahaya daripada virus corona. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Kata beliau, wa in ightarra katsirun minal mutaakhirin. Kalau zaman dahulu para sahabat Rasul melarang mencaci maki pemimpin. Bahkan sebagaimana kisah Abu Bakrah radhiyallahu anhu, ketika mendengar ada seseorang yang mengatakan, undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq. Lihatlah kepada pemimpin kita sekarang ini. Dia tidak atau dia memakai pakaian orang-orang fasik. Lihatlah kepada pemimpin kami, pemimpin kita sekarang ini, dia memakai pakaian kefasikan atau orang-orang fasik. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Uskut, diam engkau. Sahabat marah kalau ada orang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Uskut. Fa inni sami'tu Rasul sallallahu yaqul. Karena aku mendengar Rasul bersabda, man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghinakan pemimpinnya, Allah akan hinakan dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang yang mencaci maki pemimpin dimarahi oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang kalau ada yang mencaci maka dijadikan pahlawan, diangkat derajatnya. Naudzubillah min dzalik. Ini berbeda dengan manhaj dan akhlak para salafu as-saleh, terutama dari kalangan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in iqtarra katsirun minal mutaakhirin bi aqwalihim wa janahu ila ittiba'ihim. Dahulu ucapan-ucapan bid'ah itu sekali lagi dihinakan, dicela, dilarang oleh para salafus saleh. Namun sekarang banyak dari orang-orang itu terpengaruh dengan ucapan-ucapan ahli bid'ah dan mengikuti ucapan-ucapan ahli bid'ah. Meskipun casingnya casing ahli sunnah, dai salafi. Namun statementnya, tulisannya di medsos itu sangat luar biasa sesat dan menyesatkannya. Maka harus hati-hati. Pegang, kata Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, pegang erat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ucapan para salafus saleh, terutama dalam masalah akidah. Kata beliau, fala taghtar bi kasrati ahlil batil. Sekarang ini jangan kita tertipu dengan kebanyakan mayoritas ahlil batil, ahlil bidah atau orang yang menyimpang. Meskipun mengaku ahli sunnah wal jamaah atau as-salafiyin. Jangan kita tertipu. Harus kita punya pegangan erat. Harus kita betul-betul punya prinsip dalam hidup ini. Yaitu berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, dan kita tinggalkan semua yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW, terutama dalam masalah al-akidah. Jangan kita ikut-ikutan arus yang sesat menyesatkan. Meskipun mereka mayoritas. Karena mayoritas bukan dalil kebenaran. Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Jika engkau Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini yang harus betul-betul kita pegang erat. Meskipun harus kita melawan arus tersebut yang sangat keras, yang sangat deras. Harus tetap kita tegar menghadapi ujian dan cobaan dalam berpegang teguh dengan akidah Rasul dan akidah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau istiqomah, ingat lagi ucapan atau wasiat Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimallahu taala, ya sudah kita share. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yang kedua, kata beliau, yaitu tadi, mencari teman dari ahli sunnah yang bersih, yang murni akidah wal manhajnya, yang jauh dari syubhat, yang jauh dari pemikiran-pemikiran sesat, yang tidak mencela-mencela dalam urusan agama ini. Kemudian yang ketiga kata beliau, mencari ilmu dari para ulama yang as-siqah, terpercaya, yang enggak mencela-mencela, yang tidak pelin-pelan dalam khususnya akidah wal manhaj. Kemudian yang keempat kata beliau, terus dan istiqomah dan konsisten belajar akidah ahli sunnah wal jamaah. Betul-betul belajar, betul-betul ditanamkan dalam hati. Bukan ikut daurah tiap tahun akidah wal manhaj, tapi tidak paham-paham akidah wal manhaj ahli sunnah wal jamaah. Masih mengkritik pemimpin di hadapan umum, di medsos. Masih nyinyiri ittiba sunnah dalam menghadapi penghinaan Nabi. Masih nyinyiri dakwah kepada akidah as-salafiyah as-sahihah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka 4 wasiat yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ini sekali lagi harus selalu kita ingat agar kita istiqomah biidznillah taala. Ya. Kata beliau, fala taqtar bi kasrati ahli al-batil. Jangan kita tertipu dengan banyaknya orang. Kata sebagian para ulama, di antara salah satu sebab mengapa orang itu tersesat, karena dia tidak siap mentalnya menghadapi arus yang deras, yang menyelisih syariat Allah, yang menyimpang dari akidah dan manhaj para salafus saleh. Ya, takut dikucilkan, takut dibuli. Ya, maka dia pun memilih ikut arus yang sesat dan menyesatkan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Maka harus kita punya mental yang kuat, prinsip yang kuat. Harus kita tegar menghadapi ujian dan cobaan dalam memegang erat akidah as-salafiyah ini, akidah sahih dan manhaj para salafus saleh ini. Meskipun kita minoritas, meskipun kita harus dikucilkan, meskipun dari orang-orang yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, tinggalkan mereka. Kita harus betul-betul punya prinsip al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu yang layak untuk diikuti. Meskipun sedikit orang yang bersama kita. Ungkapan Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi di sini, ini mirip dengan yang diucapkan oleh seorang ulama salaf yang hidup di abad 2 Hijriah, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Ya, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran, jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang
mengikuti jalan kebenaran tersebut. Makanya Rasul SAW nanti akan disampaikan juga tentang hadis iftirakul ummah, 73 kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Yang benar cuma satu kelompok. Bandingkan 72 sesat, satu yang benar. Sangat minoritas, sangat sedikit. Terutama di zaman now ini. Kata beliau, tetap pegang erat kebenaran. Ilzam tariqal huda. Jangan ikut-ikutan arus yang sesat menyesatkan. Jangan membiu. Jangan taklid buta. Pegang erat tadi Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dan juga athar para salafu as-saleh. Ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran meskipun sedikit orang yang berjalan di atasnya. Wa iyyaka wa turqad dhalal. Kata Fudail bin Iyad lagi, jauhkan diri kalian dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtarra bi kathratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. 72 al-firaq al-halika, kelompok yang binasa, hanya satu al-firqatun najah. Pegang erat ini. Falzamha. Saya ulang lagi, ucapan Fudail bin Iyad yang selayaknya untuk kita viralkan, terutama untuk kita bisa istiqomah di atas kebenaran, punya prinsip dalam hidup beragama ini. Kata beliau, ilzam tariqal huda, pegang erat jalan kebenaran. Wala yadurruka qillatus salikin. Tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang-orang yang berjalan di atasnya. Dan ini mengingatkan kita juga terhadap atau tentang hadis at-Taifah Mansurah. Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi. Senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang zahira, tegak di atas kebenaran. Dalam riwayat mansurin, mereka ditolong oleh Allah Ta'ala. Makanya dikatakan Taifah Mansurah karena mereka ditolong oleh Allah. Karena memegang teguh kebenaran. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Cepat atau lambat. Pasti. Yang benar akan mendapatkan pertolongan. Kata Rasul SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadurruhum man khadalahum. Tidak mencelakakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, membuli mereka, mencampakkan mereka hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara Allah. Itu nanti sebelum akhir zaman, sebelum hari kiamat, Allah mengirim angin yang tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Pada saat itulah tidak ada lagi Taifah Al-Mansurah, bahkan tidak ada lagi orang yang beriman, dan hari kiamat akan menimpa orang-orang kafir saja, syirarun nas, manusia yang paling jelek di atas muka bumi ini. Kata Fudail bin Iyad, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Pegang erat jalan kebenaran dan tidak akan mencelakakan dirimu sedikitnya orang yang berada di atasnya. Wa iyyaka wa turqad dhalal. Jauhkanlah dirimu dari jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa. Meskipun sekarang lagi berkuasa, meskipun sekarang memiliki jabatan dan sebagainya, meskipun memiliki kekuatan sekarang, tapi yakinilah kalau mereka menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, meskipun mengaku ahli sunnah wal jamaah, maka mereka minal halikin. Sebagaimana kata Rasul tadi, kul wa finnar illa wahida, semuanya masuk neraka kecuali satu. 72 yang menyelisihi ajaran Rasul dan para sahabat Rasul, itulah al-firaq al-halika. Kemudian poin ke-95, faqar ruya an Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Telah diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul SAW bersabda, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam
datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut, yaitu yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam, kata Rasul, dimulai dalam keadaan terasing. Ketika Rasul memulai dakwah dengan at-tauhid, sebagaimana dalam firman Allah surat Sad ayat yang kelima, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ketika Rasul menyeru kalimat tauhid, menyeru untuk orang-orang Quraisy menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, apa jawaban orang-orang kafir Quraisy? Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak hanya satu sesembahan? Ini sesuatu yang aneh. Kata mereka, kata orang-orang musyrikin jahiliyah, dakwah tauhid itu aneh. Dan ini terulang kembali. Sungguh benar sabda Rasul. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Seperti tadi, dakwah tauhid terasing di zaman Rasul. Demikian pula sekarang ini. Bahkan yang lebih parah lagi, yang mengaku ahli sunnah, yang mengaku dai as-salafi juga mengasingkan dakwah at-tauhid. Bahkan mencela dakwah at-tauhid. Bahkan mengatakan kalau kita mendakwai kaum muslimin tauhid, maka ini seperti kelompok khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Ketika kita bantah, muncul orang-orang yang bocor alus dengan kata-kata dakwah tauhid tidak harus dengan kitab at-tauhid. Ini orang-orang yang bocor alus. Hati-hati, kalimatu haqqin urida bihal batil. Sekali lagi, dakwah tauhid bukannya terasing di luar sana, bahkan di dalam, yang mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ada salah satu santri kita pernah curhat ketika dia diutus oleh seorang ustadz dosen yang jahil murakkab ke sebuah pondok pesantren yang katanya ahli sunnah. Tapi di awal dia datang sudah dinyinyiri dakwah tauhid. Jadi dia dinyinyiri, wah inti itu murid dari fulan yang suka ngajar tauhid ya. Naudzubillah min dzalik, dakwah tauhid, mengajarkan tauhid itu seolah-olah apa aib di tengah-tengah mereka. Maka sungguh benar sabda Rasul, badal Islam ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Islam datang dalam keterasingan dan akan kembali dalam keterasingan. Orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul, dengan ajaran para sahabat Rasul diasingkan. Bukan hanya orang luar sana, bahkan orang yang mengaku ahli sunnah pun apa? Mengasingkan. Naudzubillah min dzalik. Maka nas'allahu ta'ala as-sabat hatal mamat. Kita mohon kepada Allah ketetapan di atas akidah salafiyah, di atas manhaj Rasul dan para sahabat Rasul SAW sampai akhirat kita nanti. Banyak orang-orang yang sudah mengasingkan ajaran Islam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, ketika kita menyampaikan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, ada dai yang tiap tahun ikut daurah, tapi mengatakan masa akidah cuma masalah pemimpin kaum muslimin. Ini ucapan yang jauh dari manhaj salaf, dari akidah as-salaf. Tidak tahu waktu daurah kemana. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, pegang erat akidah salaf, manhaj salaf. Meskipun kita diasingkan. Kata Rasul, badal Islamu ghariban wa sayudu ghariban kama bada. Fatu balil ghuraba. Ini hiburan dari Rasul SAW bagi yang diasingkan ketika berpegang teguh dengan akidah Rasul, dengan manhaj Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Fatu balil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing. Yaitu yang berpegang teguh dengan ajaran Rasul dan para sahabat Rasul di tengah-tengah umat-umat yang kelompok-kelompok yang menyesatkan, atau di tengah orang-orang yang jauh dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Fatu balil ghuraba. Beruntunglah orang yang terasing tersebut. Dalam sebagian tafsir ulama, tuba adalah syajaratun fil jannah. Tuba adalah
pohon di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini sekali lagi hiburan dari Rasulullah SAW. Jangan bersedih hati. Karena apa? Pahala yang luar biasa di surga bagi yang terasing karena berpegang teguh dengan akidah Rasul dan manhaj ar-Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim wa ghairu. Hadis ini riwayat Muslim dan selainnya. Kemudian poin 96, warawah atau waruya an Rasul sallallahu annahu qala. Demikian pula diriwayatkan dari Rasul sallallahu. Beliau bersabda, "Sataftariku ummati ala 73 firqah kullu finnar illa wahidah." Umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Wa fi riwayat qila faminan najiyah. Dalam riwayat dikatakan, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Qal ma'ana ali wa ashabi, yang berpegang teguh dengan ajaranku dan para sahabatku. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan selainnya. Pada kajian kita di TV Roja bulan yang lalu, atau bulan ini beberapa minggu yang lalu kita telah sampaikan hadis tentang iftirakul ummah. Ini kalau kita kumpulkan ringkasnya ada 3 redaksinya. Ada redaksi yang umum, yaitu hanya sampai kepada ucapan Rasul umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ada redaksi lain, riwayat lain yang lebih khusus, yaitu yang mengatakan semuanya masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu, yaitu al-jamaah. Seperti dalam hadis riwayat Muawiyah dan seterusnya. Kemudian yang lebih khusus lagi redaksinya, yaitu tadi, yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku ma'ana alaihi wa ashabi. Kata Imam Tirmidzi dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah, secara keseluruhan riwayat ma'ana alaihi wa ashabi yang ada redaksi yang mengikuti aku dan para sahabatku, itu secara umum hadisnya hasan sahih. Ada memang kelemahannya dari salah satu perawinya, yaitu Abdurrahman Al-Ifriqi. Tapi karena ada banyak penguat-penguatnya, maka menjadi hasan hadis tersebut. Nanti silakan didengarkan lagi kajian kita di TV Roja beberapa saat yang lalu berkaitan dengan hadis ini. Intinya Rasul mengatakan tadi umat Islam ini terpecah menjadi 73 kelompok. Dan ini waqi' laisa lahu min dafi'. Barang siapa yang mengingkari hadis ini karena kata mereka nggak masuk akal, maka naudzubillah min dzalik, ini orang yang buta mata hati dan mata kepalanya. Karena jelas-jelas umat terpecah belah. Dan perpecahan itu bukan hanya masalah fikih, bahkan masalah al-aqidah, bahkan itu yang paling pokok. Perpecahan ini perpecahan akidah. Ini perpecahan masalah akidah. Dan ini sekaligus menunjukkan pentingnya kita belajar akidah sahih agar kita tidak termasuk 72 kelompok yang sesat tersebut, atau yang mengikuti kelompok sesat tersebut. Yang selamat siapa? Yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Ini hadis namanya hadis iftirakul ummah, yang di situ ada al-firqatun najiyah. Siapa firqatun najiyah? Yang mengikuti Rasul dan para sahabat Rasul, terutama dalam masalah al-aqidah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau ditanya, kapan orang itu bisa keluar dari firqatun najiyah? Kalau menyelisihi akidah as-sahihah. Ya, sekali lagi, ma'ana alaihi wa ashabi, yang selamat. Itu minoritas kata Rasul. Cuma satu dibandingkan 72 kelompok yang sesat, yang binasa. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi perlu terus kita ingat hadis-hadis semisal ini untuk kita bisa tegar di atas akidah as-salafiyah. Meskipun sekali lagi banyak yang mencaci maki, banyak anjing yang menggonggong.
Bahkan banyak serigala berbulu sapi juga yang ikut menggonggong. Tetap harus apa? Istiqomah, konsisten di atas akidah salafiyah, di atas manhaj salaf. Ingat, pahala yang luar biasa di akhirat menanti bagi yang betul-betul berpegang teguh dengan akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul di tengah manusia-manusia yang menyimpang, manusia-manusia yang mencaci maki, yang membuli, bahkan yang mengusir. Kemudian kata beliau, kata Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa'lam rahimakallah annal Islam wa ahlahu utu min tawaif salas. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya Islam dan kaum muslimin itu disisipkan kepada mereka kesesatan-kesesatan, terutama dalam masalah tauhid asma wa sifat, dari 3 kelompok. Ini beliau lebih spesifik membahas 3 kelompok sesat dalam masalah tauhid asma wa sifat. Kata beliau, fataifatun raddat ahadits sifat wa kadzdzabu ruwataha. Kelompok yang pertama, kelompok yang menolak hadis-hadis tentang sifat dan mendustakan para perawi-perawinya. Seperti misalnya mereka-mereka yang menolak hadis jariyah, budak perempuan yang ditanya oleh Rasul, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata mereka hadisnya lemah. Yang lemah itu akal mereka sebetulnya, akidah mereka, iman mereka yang lemah. Hadis itu ada dalam Sahih Muslim, bahkan Imam Syafi'i pun meriwayatkannya dalam kitab Al-Um dan dijadikan sebagai hujjah. Mereka yang mengaku Syafi'iyah menyelisih Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu salah satu metode alil bidah. Kalau ada hadis yang menyelisihi akidah sesat mereka, mereka apa? Dhaifkan, mereka lemahkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kelompok yang pertama yang menolak hadis-hadis tentang sifat dan mendustakan para perawi-perawinya. Fahaula asyaddu dararan ala Islam wa ali minal kufar. Mereka ini lebih berbahaya bagi kaum muslimin atau Islam daripada orang-orang kafir. Yaitu dari sisi mereka ini mengaku tokoh agama, dai atau ustadz, tapi apa? Menolak hadis-hadis Rasul SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang kafir yang menolak, orang muslimin pasti akan apa? Langsung marah, langsung membenci. Seperti kalau ada kasus orang kafir menghina Nabi, seperti dalam kasus orang Perancis itu, langsung semuanya marah. Itu kita katakan bagus, meskipun tetap harus ittiba sunnah, jangan nyinyiri seruan ittiba sunnah. Tapi yang sangat disayangkan, ketika ada sebagian tokoh kaum muslimin menghina Nabi, mana itu kemurkaan, mana itu kemarahan, kebencian. Padahal sama antara orang kafir yang menghina Nabi dengan orang muslim yang menghina Nabi, sama-sama itu kemungkaran. Sama-sama itu adalah kufrun akbar, menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan di sini, kalau orang itu menolak hadis-hadis Rasul SAW dari kaum muslimin, ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Kemudian wa ukhra qalu bi sihhatiha wa qabuliha tsumma ta'awwaluha. Kelompok yang kedua yang sesat, yang menyusupkan kesesatan tentang tauhid asma wa sifat, yaitu mereka-mereka yang mengakui kesahihan hadisnya namun mereka mentakwilkannya. Ini yang lebih apa, kata beliau, fahauli a'dzam dararan minat taifatil ula. Ini yang lebih berbahaya daripada kelompok yang pertama tadi. Yang pertama tadi mendustakan hadisnya. Mungkin banyak yang mengatakan, ente ini bahlul tentang hadis. Tapi ini kelompok yang kedua lebih halus. Makanya yang bocor halus yang lebih berbahaya. Maka hati-hati dengan orang yang bocor halus, yang memiliki syubhat-syubhat yang kelihatannya menyerupai kebenaran. Meskipun mengaku ahli sunnah, mengaku dai salaf. Ini yang lebih berbahaya sebetulnya. Karena menyusupkan ke dalam barisan dakwah salafiyah. Makanya kita gencar untuk melakukan tasfiyah, membantah ucapan-ucapan yang sesat meskipun dari mereka yang mengaku ahli sunnah. Karena lebih berbahaya bagi as-salafiyin khususnya. Kalau yang mengatakannya mungkin yang tidak mengaku salafi, mungkin lebih ahwan.
Orang-orang salafiyin tidak akan terpengaruh, tapi yang berbahaya kalau ada dai yang mengaku salafi al-sunnah namun menebarkan syubhat-syubhat tentang pemimpin kaum muslimin, tentang nyinyiri ittiba sunnah tadi, ya, tentang seruan persatuan ala ikhwan muslimin. Ya, meskipun dia juga kadang membantu ikhwan muslimin, cuma memakai cara-cara metodenya ikhwan muslimin, ini yang berbahaya. Ya, bocor halus ini yang lebih berbahaya. Ya, tiba-tiba meledak begitu saja nantinya. Hati-hati. Ya. Kata beliau, kelompok yang kedua ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Dan yang ketiga, janabu al-qaulaini al-ulayain. Kelompok ketiga ini tidak sama dengan yang pertama dan yang kedua. Yaitu apa? Wa akhadhu bi za'mihim yunazihuna wa hum yakdzibun. Yaitu kelompok yang mereka mengatakan hanya Allah yang tahu makna ayat-ayat sifat dan hadis-hadis tentang sifat. Yang sudah kita sampaikan yaitu kelompok al-mufawwidhah ahlu tafwid, yang menyerahkan makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hada syarru aqwali ahlil bidah. Ini adalah ucapan yang paling jelek dari ucapan-ucapan ahlil bidah. Karena di situ ada konsekuensi melecehkan Rasul, menganggap Rasul tidak tahu makna ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat. Bahkan menuduh Al-Quran tentang ayat-ayat sifat tidak bisa dipahami. Na'udzubillahi min dzalik. Fa'addahum dzalik ilal qaulain al-ulayain wa kanu a'dham daral min at-taifataini al-ulayatain. Kelompok yang ketiga ini lebih berbahaya lagi daripada yang pertama dan yang kedua. Kemudian kata beliau, fa minas sunnatil lazima as-sukut amma lam yarid fihi nassun anillahi wa rasulih. Termasuk akidah yang wajib kita pegang erat, yaitu kita diam dari apa-apa yang memang tidak ada nas dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita sampaikan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, la yusafullah illa bima wasafa binafsahu. Allah tidak disifati kecuali dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya atau yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yusafullah illa bima wasafa binafsahu au bima wasafa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La natajawazul Quran was sunnah. Kita tidak boleh apa? Melampaui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Auza'i, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Allah menetapkan, kita tetapkan. Allah menafikan, kita nafikan. Kalau tidak ada nasihat, ya sudah diam. Uskut sudah. Ya. Au yattafiqul muslimun ala itlaqi. Atau yang disepakati oleh kaum muslimin tentang kemutlakannya. Wa tarkit ta'arud lahu binafin au isbatin. Dan tidak boleh menetapkan atau menafikan tanpa dalil. Ya, makanya sudah mungkin pernah kita sering jelaskan, sifat Allah ada sifat yang musbata yang ditetapkan, ada sifat yang manfiyah ditiadakan, semuanya berdasarkan ad-dalil. Tidak boleh menetapkan ini sifat Allah, tidak boleh menafikan kecuali bid-dalil. Fa kama la yathbut illa binasin syar'iyyin, kadzalika la yanfi illa bidalilin sam'iyyin. Tidak ditetapkan kecuali dengan dalil, tidak dinafikan kecuali dengan dalil pula. Kemudian kata beliau di akhir kitab ini, nas'alullaha subhanahu an yuwaffiqana lima yurdi minal qawli wal amal wan niyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita meraih keridhaannya baik dari ucapan, perbuatan dan niat, wa an yuhyiyana ala tariqati allati yardaha, dan semoga Allah menghidupkan kita di atas jalan yang Allah ridhai, wa yatawaffana 'alaiha, dan semoga Allah mewafatkan kita di atasnya. Wa an yulhiqana binabihi wa akhirati min khalqihi Muhammad al-Mustafa wa ali wa sahbihi, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama nabinya, bersama manusia terbaik yaitu nabi kita Muhammad SAW, wa yajma'una ma'ahum fi dari karamati inna sami'un qaribun mujib, dan semoga Allah SWT mengumpulkan kita bersama para nabi, para sahabat di surganya kelak. Inna sami'un qaribun mujib. Insyaallah kita lanjutkan soal jawab atau setelah al-adzan. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan lagi. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat.
Alhamdulillah kita barusan telah menyelesaikan mengkhatamkan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita semuanya untuk kita bisa berpegang teguh dengan akidah Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk syubhat, dari segala bentuk penyimpangan kesesatan, terutama dalam masalah akidah. Kemudian insya Allah mulai minggu depan, pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kita mulai mengkaji kitab yang sebetulnya sudah kita kaji 2 kali ya, terutama di Surabaya, yaitu kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang hidup di abad 4 dan 5 Hijriah rahimahullah ta'ala. Kitab ini sebetulnya sudah kita kaji. Kalau yang kajian yang pertama kali itu sekitar mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, adapun yang kedua beberapa tahun yang lalu sudah kita kaji, cuma mungkin banyak yang di dunia maya tidak mendapatkan rekamannya atau kajiannya. Insya Allah akan kita kaji lagi minggu depan atau Selasa depan biidznillah ta'ala kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni rahimahullah. Insya Allah nanti akan diumumkan lagi dan juga akan di-share ya, kitab yang akan kita kaji di medsos kita, di FB kita juga akan kita share kitab PDF-nya, yaitu dengan tahqiq ya, karangan sekali lagi Aqidah Salaf Ashabul Hadis karangan Al-Imam Syekhul Islam Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, tapi dengan tahqiq Syekh Nasir Al-Judai ya, hafidhallahu ta'ala. Insya Allah akan kita umumkan lagi. Sekarang kita baca pertanyaan yang sudah masuk. Banyak di antara kita semangat membantah, mentahdzir akidah orang-orang kafir di akhir tahun, namun enggan bahkan alergi tahdzir terhadap al-bidah yang setiap hari menebar syubhat, apalagi termasuk semakin mundurnya manhaj. Kalau dilihat dari kata-kata alergi dengan tahdzir terhadap al-bidah, ini salah satu manhajnya kelompok Ikhwan Muslimin Al-Harakiyin. Mereka membabi buta semangat dalam tahdzir umat dari orang kafir, tapi mereka bermesraan dengan ahli al-bidah. Persatuan Al-Haraki demikian. Musuh kita orang kafir, musuh kita orang liberal, musuh kita sekuler. Namun lupa bahwasanya ahlul bidah dari kelompok Khawarij, dari kelompok-kelompok penyembah kubur, penyembah wali-wali yang telah mati, mereka tidak ditahdzir. Naudzubillah min dzalik. Nah, sekali lagi hati-hati, ini adalah manhaj bid'ah kelompok Ikhwan Muslimin yang sudah merasuki juga sebagian dai-dai yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, alias mereka-mereka yang bocor halus. Ini yang sangat berbahaya. Maka perlu ditahdzir terus, diwaspadai. Karena seperti tadi, yang lebih halus syubhatnya, ini yang lebih berbahaya, terutama bagi jamaah as-salafiyin. Bagaimana cara melatih agar hati ikhlas untuk beramal as-saleh? Yang pertama, yaitu kita selalu ingat ancaman Allah dan Rasul dari yang tidak ikhlas dalam beramal as-saleh. Di antaranya kata Rasul, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina ila dira' faisbiqu al-kitab fa ya'malu bi amali ahlinar fa yadkhuluha. Kata Rasul, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang awalnya itu luar biasa amal solehnya, amal kebaikannya, amal perbuatannya seperti perbuatan penghuni surga. Nah, sampai antara dia dengan surga selangkah saja. Namun takdir mendahulunya, dia pun mengakhiri hidupnya dengan amalan penghuni api neraka, dia pun masuk neraka. Awalnya berbuat baik, namun akhirnya jelek. Kenapa? Dalam riwayat dikatakan dia beramal
kebaikan, beramal saleh itu fima yabdulin nas. Yang nampak di hadapan manusia kelihatannya baik. Padahal apa? Serigala berbulu sapi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Kalau tidak ikhlas, bisa apa? Membalikkan keadaan. Dari baik menjadi jelek. Su'ul khatimah. Na'udzubillahi min su'il khatimah. Wa nas'alullah ta'ala husnal khatimah. Ini bahayanya apa? Orang yang tidak ikhlas. Dalam mengaji, dalam berdakwah, dalam beramal saleh. Ini kalau kita ingat akan menjadi cambuk untuk kita apa? Ikhlas dalam beramal as-saleh. Ya. Dan harus juga yang kedua, kiat-kiatnya orientasi kita terus untuk akhirat. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Jadikan ayat ini sebagai mutu kehidupan kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Istilah setan bisu apakah layak disematkan kepada orang yang takut mengutarakan kebenaran karena kehati-hatiannya dalam perihal menyampaikan agama ini? Kalau misalnya memang dia tidak paham, ya memang harus diam dia. Ya. Kalau orang itu misalnya paham, tapi nggak mau menyampaikan karena memang madaratnya lebih besar, dan itu sesuai dengan waqi', bukan bayangan, takut dengan bayangan sendiri, maka tidak ada masalah. Tapi kalau itu takut dengan bayangan sendiri, ini yang kata Abu Al-Dakok tadi. Orang yang apa? Seperti setan yang bisu. Ini sangat berbahaya. Tahu bahwa hanya itu sesat menyesatkan. Tapi dia membela. Ini malah apa? Sangat berbahaya. Bahkan mendukung. Bukan hanya dia, terkadang mendukung. Ini yang lebih berbahaya lagi. Mendukung apa? Kebid'ahan. Anak buahnya mencaci maki pemimpin, mengkritik pemimpin di hadapan umum. Dibela, didukung. Ini hati-hati dengan ancaman Rasul. La'anallah man awa muhdatsan. Dalam salah satu bacaan, Rasul mengatakan, Allah melaknat orang yang mendukung muhdatsan, kebid'ahan. Di antaranya bid'ah Abdullah bin Sabah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Hati-hati kalau mendukungnya, membelanya, maka sekali lagi ancamannya la'anallah, Allah akan melaknatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi banyak keadaan, banyak istilahnya level orang-orang yang diam. Diam kalau nggak tahu itu bagus. Namun kalau tahu tapi diam bahkan membela kebatilan, maka hati-hati. La'anallah man awa muhditsan. Dan orang yang diam sedangkan dia mampu untuk berbicara, maka kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan di dalam Al-Quran dari kebenaran, ulaika la'anahumullah. Mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dilaknat orang-orang yang bisa melaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian akhir kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Semoga bermanfaat, dan insya Allah sekali lagi kita akan ketemu di minggu depan dengan kajian kitab baru, kitab Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis oleh Imam As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.